siang. Kita lanjut lagi titik balik programnya. Masih dengan edisi dari Reflection Dr. Hafiz. Baik, sebelum kita awali kelas kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam isi kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Monggo. Oke, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin program rutin kita masih dengan Daily Reflection David R. Hawkins. Ya, 2025 ini kita sudah jelas ya bahwa belajar non-linear itu belajar untuk pensucian diri, pengutuhan diri, dan atau pengsejatian diri. Tujuannya itu. Ya, jadi kurikulum non-linear. Kurikulum non-linear itu adalah kurikulum pensucian diri. Pengutuhan diri sama. Pengutuhan diri. Kemudian atau pengsejatian diri. Kalau menguasai ilmu ini, ya udah, itu udah cukup. Udah selesai berarti belajar di PCI. Tinggal kamu lakukan pensucian terus-menerus karena setiap saat itu aku itu bisa pada konteks level 1, pada konteks level 2, bisa pada konteks level 3. Jadi basisnya itu di sini. Karena ketika di konteks level 1, aku itu langsung bore gitu. Langsung bore. Nah, bagaimana mensucikan diri dari seluruh jenis bore level 1 ini? Harus tahu. Jadi jangan berharap aku kan sudah dimensi 3 ya, sudah level 3 kok masih ngalamin jatuh lagi. Lah memang kan setiap saat, setiap rangkaian peristiwa, selalu mungkin aku di konteks S besar atau S kecil. Yang ini S kecil, yang ini S besar. Selalu mungkin. Tapi kalau jatuh di konteks S kecil, dia bisa kembali mensucikan dirilah. Yang tercerahkan tuh dia mampu kembali mensucikan diri pada setiap bentuk S kecil. Menguasai ilmu itu ya, itu baru tuh. Menguasai ilmu itu. Dia berarti sudah mengilmui pencerahan. Sudah mengilmui pencerahan.
Sudah mengilmui. Jadi yang diperlukan itu mengilmui pencerahan itu. Jadi harus banyak praktek. Tidak menghindari es kecil, tetapi mana es kecil lagi gitu. Seperti itu. Dia jadi jenius dalam mengutuhkan, mensejatikan dirinya kembali. Kuasai aja. Dan itu harus praktek. Sampai dia bisa mengilmui setiap bentuk ketidakutuhan. Jadi pencerahan itu mengilmui ketidakutuhan. Seperti itu, mengilmui ketidakutuhan. Itu pencerahan gitu. Oke ya, jadi itu harus clear bahwa setiap saat, setiap rangkaian peristiwa selalu mungkin aku itu S besar, S kecil. Tidak bisa dianggap tidak. Itu salah. Itu berarti dia mengabaikan konteks level 1. Selalu ada konteks level 1. Dan di konteks level 1 inilah kemudian masalah itu di situ terjadi. Masa di konteks level 1 itu ada 3 lapis. Ada dimensi spiritualnya, ada dimensi sosialnya, ada dimensi kebudayaannya. Gitu. Jadi dia harus sampai mampu menyelesaikan persoalan kebudayaan. Mensucikan kebudayaan. Kebudayaan itu adalah platform kolektif untuk setiap rumah, setiap keluarga. Jadi di sini ini dimensinya dia spiritual, sosial, sampai ke kebudayaan. Masalahnya di sini. Ilmui. Seperti itu. Ilmu. Nah, itu 2025 sudah clear ya, sudah clear. Kenonlinearan itu adalah kurikulum tentang pengsejatian diri. Pengsejatian diri dalam peristiwa sehari-hari, peristiwa orang itu secara sosial maupun secara kebudayaan. Indonesia itu rusak kebudayaan. Rusak. Budaya-budaya lokal itu rusak. Punah, menuju kepunahan. Bukan lagi krisis ya, tapi punah. Mengerikan. Padahal kalau misalnya kita lihat ya, jadi kenapa Quran berbahasa Arab? Itu cara Quran untuk merevitalisasi bangsa Arab yang dalam keadaan yang sangat terpuruk secara kebudayaan. Dia adalah suatu kaum yang kaum remahan rengginang lah istilahnya. Lalu ada nabi dari kaum itu, lalu kemudian tuh kalam Tuhan
bahasakan dalam bahasa kebudayaan. Jadi Quran itu dia merespon kebudayaan. Jadi ada revitalisasi kebudayaan. Nah, seperti itu. Jadi dia mampu mengilmui dan mampu menerapkannya. Gitu. Tahu kalau di level 1, balik ke level 2 lah. Nggak usah muluk-muluk, level 2 aja udah selamat. Dan itu harus balik sendiri, jangan sudah belajar kok masih nyari Bang Aswar, itu buat apa? Itu perasaan not being good enough. Udah belajar kok, udah punya ilmu. Ilmu itu memerdekakan, bukan bikin lemah. Kalau yang sudah belajar itu nggak usah minta sesi, Bang. Apa kok minta sesi? Pelajari sendiri, prinsip-prinsip sudah. Waktunya menerapkan. Terapkan. Jadi ada kemandirian dalam ilmu. Nggak ada kok ilmu itu bikin ketergantungan tuh, itu bukan ilmu, itu politik. Ilmu itu selalu membebas, punya watak pembebasan. Dan itu harus dilatih, menerapkan ilmu. Harus digunakan dalam peristiwa sehari-hari. Makanya udah 500, nggak usah sesi-sesi lagi. Tinggal praktek. Tidak ada aku lain pada diriku kecuali aku sendiri, dan semua orang-orang pada praktek aja itu. Itu kan sudah mulai keutuhan level 2 begitu. Itu aja dulu dipraktekin gitu. Itu kan sudah bisa utuh level 2. Ya kan? Sudah bisa utuh. Seperti itu. Jadi harus, kalau sudah berilmu itu dia sudah tidak bisa lagi tidak berilmu gitu. Kecuali mental bore itu sudah berilmu, dia buang lagi, jadi terapkan. Aku nggak mantap kalau nggak sama Bang Aswar, itu keliru. Ilmu itu sama saja. Sama saja. Tidak bergantung kepada siapa, tapi tergantung kepada konteksnya. Seperti itu. Itu ilmu ya. Kalau kamu sudah tahu masalah konteks level 1, kan dia kan punya arah. Jangan lakukan arah itu, lakukan sebaliknya. Kan gitu aja sebenarnya kan? Kan itu aja. Kalau sudah tahu masalahnya ini, oh berarti lakukan sebaliknya aja. Gitu. Oke, kita masuk ya, bahwa proses kreativitas dan kecerdasan itu luar biasa. Inheren dalam kesadaran diri itu. Gitu. Jadi kalau kesadaranmu tinggi, cerdas kau, nggak mungkin nggak. Pasti cerdas. Itu bawaan. Gak usah minum susu ABC, itu tidak apa-apa. Kalau kecerdasan itu dalam level kesadaran. Pada level kesadaran. Dan ya setiap manusia itu sama. Memiliki inti kesadaran yang sama. Intinya itu ilallah, bahwa setiap aku, itu aku yang sama. Yang
bersumber pada akunya. Kan gitu kan, sama aja itu, nggak usah dibeda-bedain. Seperti itu. Intinya sama. Yang terjadi itu kadang-kadang kembali mengingkari inti keakuannya, not being good enough. Ya, solusinya ilallah lagi aja udah. Solusinya itu. Jadi masalah di level 1 itu cuma satu. Not being good enough. Aku yang hina. Meskipun masalahnya satu, dimensinya 3. Satu, dimensi spiritual dengan Tuhan. 2, dimensi sosial dengan keluarga. 3, dimensi kolektif dengan kebudayaan. Makanya orang Muna tidak punya isu kolektif kalau belajar kesadaran. Kenapa? Pakai bahasa Muna. Dia tidak mengalami not being good enough pada tataran tuturan. Sementara suku-suku lain itu mengalami not being good enough pada tataran tuturan. Ya salah sendiri, bahasanya tidak dipakai. Tapi itu salahnya Indonesia. Tuturan kita itu kemudian diganti melalui proses kebudayaan baru. Tuturan sekolah. Nah, itu yang bikin not being good enough secara kebudayaan. Tuturan. Budaya yang khas dari manusia itu adalah tuturannya. Ya kan? Tuturan. Jadi ada konteks kebudayaan, ada konteks sosial, itu dengan keluarga. Kemudian ada ketuhanan. Jadi penyakitnya itu not being good enough. Makanya orang Muna kalau mereka sesi pakai bahasa Muna langsung pintar dia. Langsung pintar, merasa pintar. Udah, karena memang tidak ada isu not being good enough di tataran kebudayaan. Tataran bahasa. Tidak mungkin multitafsir. Dia udah tahu betul maksud dari yang saya ucapkan. Sementara yang tidak punya tuturan, itu belum tentu dia mengerti betul ontologis kata tuturan itu. Ya, belum tentu. Bingung dia mau ditempatkan di mana itu. Nah, itu yang ya salah sendiri mah itu. Siapa suruh tuturannya tidak dijadikan bahasa ilmu. Siapa suruh tuturannya digantikan sama tuturan bangsa lain. Salah sendiri. Sehingga kamu not being good enough-nya itu dalam. Perasaan not being enough kan perasaan tidak utuh sebenarnya. Tidak bukan seperti mereka. Kan itu gunanya belajar bahasa daerah. Biar orang bule itu juga punya rasa not being good enough di kebudayaan. Karena kalau datang ke Muna harus TOEFL bahasa Muna kau. Jangan kita terus yang TOEFL bahasa Inggris. Biar kau rasakan juga. Ya kan? Seperti itu. Jadi inti daripada kesadaran aku itu sama. Keutuhan secara kebudayaan, keutuhan dengan sosialnya, dan keutuhan dengan ketuhanannya. Itu aja problemnya itu. Kurikulum keutuhan itu. Jadi pasti orang yang lulus di kurikulum pensucian diri mampu membangun peradaban. Gak mungkin enggak. Karena dia itu suatu keutuhan. Suatu keutuhan. Nggak mungkin nganggur. Itu nanti nganggur dia berarti nggak utuh dengan kemanusiaan, dengan sosial. Gitu.
Seperti itu. Ya enggak. Nah, itu membutuhkan proses belajar gitu ya, untuk kembali utuh dengan budayanya, dengan tuturan leluhurnya. Harus kembali utuh di sosial apa? Tidak punya penghidupan yang menyimpang secara sosial. Ya kan? Jadi sosial itu dia utuh secara sosial, itu artinya tidak ada penyimpangan secara sosial. Jam 12 malam, orang lain tidur, dia karaoke. Misalnya di atap. Oh, mengganggu satu desa. Karaoke di atap. Berulang kali. Wah, itu gimana jam 12 malam karaoke di atap? Menyimpang secara sosial. Mengganggu. Harusnya karaoke di kamar aja. Jam 12 siang. Nah, gitu. Jangan jam 12 malam. Jadi kayak di PCI dulu, anak jam 12 malam kok tertawanya udah kayak tertawa di lapangan, ini grebek. Terus tanya, ini apa yang belajar kesadaran? Belajar kesadaran kok kayak gini, menyimpang. Maaf Pak, ini muridnya menyimpang semua. Begituin PRT-nya, ini menyimpang semuanya. Nggak ngerti keutuhan dengan sosial. Orang lain tidur, dia tertawa. Ho, 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 ho. Gitu. Dia ini dulu masih mewarisi bersosialnya di hutan. Jadi tertawa itu enggak ada yang komplain. Dia nggak tahu sekarang sudah di perumahan. Nah itu dimohon dimaafkan Pak. Kalau sekali lagi nanti saya suruh pulang dia. Nggak gituin dulu. Ini soalnya masih menyimpang kesadarannya. Dulu sering digerebek di sini. Karena penyimpangan sosial. Merasa sudah tidak jadi orang. Hanya merasa jadi aku. Sehingga dia nggak mau dia kepastian sosial itu. Kenapa? Itu linier. Aku kan non linier. Gila lu. Kayak gitu. Merasa hanya jadi aku, tidak jadi orang. Padahal kulihat wajahnya masih ada wajah orangnya. Iya, akunya non dual, orangnya itu diliputi. Kan nggak ditinggal kan orangnya itu. Tetap dilampaui, diliputi kan. Akunya itu dilampaui, diliputi. Seperti itu. Bukan dilampaui, ditinggalkan. Manipulatif. Harusnya dilampaui, diliputi. Bukan dilampaui, ditinggali. Baru alasan non linier Bang. Iya, akunya. Orangnya itu linier. Jangan ditinggal. Siapa nama Bapak yang dari Bapak Musari? Siapa? Bogor. Jadi gitu ya. Aku kalau non linear itu akunya transenden, orangnya itu diliputi, jangan ditinggal. Maunya itu dia aku non linear aja. Iya, betul. Tapi aku non linear itu sekaligus meliputi. Jadi dia standar nilainya, value-nya itu meliputi, bukan melampaui langsung mati. Kalau gitu berarti badannya ini kukubur aja ini, kan sudah tidak linier. Ya kan? Maunya kan dia non linier. Ya betul akunya, tapi orangnya harus linier. Kalau enggak, kukubur aja ini orang yang kulihat ini. Masukin kuburan biar selesai dia dengan keorangannya. Habis non linier mulu. Kan simultan. Bersamaan. Gitu. Seperti itu.
simultan. Jangan jadi alasan, aku kan non-linear, betul itu. Tapi orang yang dipermasalahkan, orangnya. Orangnya itu linear. Ada di situ hak sosial. Ada hak, dia berkebudayaan itu. Si orang itu. Makanya dikasih otak dan tubuh aku itu. Nah, hanya dikasih ruh. Ini kayaknya dulu cita-cita jadi malaikat nih. Belum ridho jadi orang gitu kan. Nanti jadi malaikat gitu. Kayak gitu. Jadi kreatif ada. Jadi inti daripada kesadaran itu sama. Jadi nggak ada. Dan karena sama, ada potensi yang sama bagi setiap orang. Ada potensi kecerdasan yang sama bagi setiap orang. Namanya potensi, dia harus membutuhkan kondisi yang tepat untuk muncul. Ya, toh? Namanya potensi, dia selalu membutuhkan kondisi yang tepat untuk muncul. Jadi nggak usah siapin PowerPoint kalau ngajar. Nggak usah. Karena nanti kalau ketemu pembelajarnya, di situ sudah ada keadaan. Yang itu harus langsung direspon oleh kesadaran. Genius itu kan seperti itu. Dia langsung tahu apa yang seharusnya pada keadaan itu. Kayak seperti itu kan namanya disebut mujizat genius itu kan. Tergantung pertanyaannya apa. Seperti itu. Jadi tidak usah bawa contekan. Kalau kamu utuh dengan keorangan, utuh dengan kebudayaan, utuh dengan keilahian, itu pasti langsung spontanitas kan. Spontanitas. Ada spontanitas. Seperti itu. Jadi kejeniusan itu terlihat pada spontanitasnya. Menjawab, mengutuhkan diri pada setiap keadaan yang itu bisa tidak utuh. Jadi ngumpul-ngumpul banyak itu peluang untuk jenius mengutuhkan diri pada setiap kondisi yang berbeda-beda. Saya dulu untuk menciptakan kondisi untuk bisa melatih, apakah betul saya sudah jenius? Ya saya harus mengumpulkan banyak orang. Apakah setiap keadaan mereka bisa kujelaskan dengan keutuhan? Sampai sekarang. Jadi saya pun belajar untuk menguji keutuhan aku itu pada semua jenis orang. Saya akan uji. Jangan mengaku sudah utuh sebelum diuji. Diujinya itu melalui orang. Diujinya melalui setiap rangkaian peristiwa demi peristiwa. Itu ujian keutuhan. Ya, jadi ujian keutuhan itu adalah pada setiap peristiwa demi peristiwa. Itu harus. Jadi nggak ada lagi bertanya, Bang, kayaknya aku nggak naik-naik deh kesadaran. Kenapa? Saya masih mengalami lagi kopioan. Nah itu ujian, Lur. Ujian keutuhan pada setiap rangkaian peristiwa demi peristiwa. Ujian keutuhan diri melalui rangkaian, melalui setiap
Rangkaian peristiwa. Lah ini membutuhkan modal. Peristiwa Aswar dengan ini, peristiwa Aswar itu menguji keutuhanku, menguji kejeniusan saya. Makanya dulu saya bayar. Sekarang alhamdulillah disangon. Ya dulu habis ya. Hanya untuk menguji kejeniusan saya, Aswar dengan ini, Aswar dengan ini. Semakin banyak kompleksitas, semakin besar potensi ketidakutuhan. Karena Aswar ini sudah menjadi suatu aliran yang kencang gitu kan. Apa namanya, siklusnya cepat berubah. Vulnerable dia. Jadi rentan untuk berubah siklus itu. Tapi selalu utuh. Lah itu namanya genius. Kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasanya genius. Ini soal tutur ini. Aku kan sudah S besar. Jadi nggak usah di-copy ya. Please, ini namanya S kecil yang membesar. Dia harus diuji. Jadi keutuhan itu diuji melalui rangkaian peristiwa pada orang. Kata Allah, jangan aku beriman kau sebelum kuuji. Ujiannya itu adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa. Nanti kalau utuh, nanti menangnya dua, fauzan dia. Utuh keilahiannya dapat untung dari konflik kemanusiaan. Gitu. Itu jenius. Jadi keutuhanmu itu diuji pada medan kemanusiaanmu. Kayak gitu. Jangan nunggu malaikat. Ngapain nguji kamu malaikat? Diuji itu keutuhan aku itu diuji pada aku. Itu cara Tuhan untuk kehadiran Tuhan itu. Medan kemanusiaan. Hadir untuk mengujimu gitu. Itu harus latih itu. Kalau nggak latih itu, waduh dia lagi bawa masalah, ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti. Gak mau diuji dia. Cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan akumu yang utuh itu melalui seluruh rangkaian peristiwa dalam sosial, peristiwa di alam. Ya. Itu Tuhan pingin bercakap-cakap karena kamu udah jarang bercakap-cakap di dimensi 10. Maka Tuhan turun bercakap-cakap dalam peristiwa keoranganmu. Jadi bercakap-cakap dengan Tuhan itu bisa di ars, bisa di bumi. Makanya Allah itu Rabbus samawati wal ard wa Rabbul arsil adim. Gitu. Mau temui di ars untuk bercakap-cakap, oke. Mau temui di dalam kemanusiaanmu, oke. Mau temui dalam kemanusiaanmu sebagai produk alam juga bisa Allah bercakap-cakap. Itu latif. Itu latif. Betul, Tuhan ngajak jagongan. Latif. Itu di surat Al-An'am. Al-An'am 10 berapa itu ya? 10 berapa, Dar? 103 ya? 103. Waduh, ini brosernya. Lihat sendirilah. 103. 103. Bahwa
Dia tidak bisa dicapai oleh mata indrawimu. Sedang dia itu bisa melihat segala yang kelihatan dengan mata indrawi. Dia latih, dia hadir di mana-mana. Di ars, oke. Kamu mau cakap-cakap di mana? Mau cakap-cakap di ars boleh, dalam keheningan. Atau mau cakap-cakap dalam kemanusiaanmu, dalam peristiwa. Seperti itu. Itu jenius. Itu jenius. Itu jenius. Itu jenius. Seperti itu. Itu dia jenius. Itu orientasi kurikulum pensucian diri. Jadi bisa bercakap-cakap dengan kayak dia itu di badan, di keluarga, bisnis, terus. Kalau akunya utuh. Tetapi kalau akunya tidak utuh, maka setiap rangkaian peristiwa itu akan selalu menyakitkan. Karena setiap rangkaian peristiwa itu adalah peristiwa untuk dipermalukan kembali. Untuk menjadi not being good enough lagi. Gitu. Di situ kan ada isolasi, hukuman. Aduh, sudah waktunya 2025 ya. Utang masih belum kebayar. Ya saya kira itu ya, jenius itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.